Yesus itu mitos? Benarkah kekristenan cuma nyontek agama lain? Pernahkah Anda mendengar tuduhan seperti ini? Yesus itu cuma tokoh fiksi, hasil gabungan dari cerita-cerita dewa kuno seperti Horus, Mithra, dan Osiris. Mereka juga lahir dari perawan, mati, lalu bangkit. Kekristenan cuma tiruan. Tuduhan ini viral di internet, terdengar meyakinkan, bahkan sering dipakai untuk menjatuhkan iman Kristen. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah klaim ini benar-benar didasarkan pada sejarah? Atau hanya asumsi populer tanpa riset serius? Faktanya, mayoritas sejarawan dunia termasuk yang ateis sekalipun mengakui bahwa Yesus memang tokoh historis. Bart Ehrman, seorang agnostik yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, justru menulis buku khusus untuk membantah orang-orang yang berkata Yesus itu mitos. Ia berkata tegas, Yesus eksisten. End of discussion. Bukan hanya Alkitab yang mencatat keberadaan Yesus. Penulis Romawi seperti Tacitus, sejarawan Yahudi seperti Josephus, dan sumber-sumber lain seperti Pliny the Younger serta Talmud secara independen menyebut Yesus sebagai guru Yahudi yang dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Ini bukan ciri tokoh legenda. Tokoh mitos tidak pernah dicatat dalam dokumen sejarah resmi. Bagaimana dengan klaim bahwa Yesus meniru dewa Mesir atau Persia? Misalnya, Horus lahir dari perawan, punya 12 murid, lalu bangkit. Kedengarannya dramatis, tapi ini ternyata tidak pernah ditemukan dalam sumber kuno manapun. Horus lahir dari hubungan antara dewa dan dewi, Mitras lahir dari batu, bukan dari perawan. Tidak ada dari mereka yang diceritakan secara historis dieksekusi di bawah pemerintahan Romawi. Klaim semacam itu hanyalah berita hoax, bukan hasil kajian sejarah. Lagi pula, kemiripan tidak otomatis berarti peniruan. Hampir semua budaya punya cerita tentang banjir besar. Apakah itu berarti semuanya saling menjiplak? Tidak. Itu menunjukkan bahwa manusia berbagi kerinduan akan keselamatan dan penebusan. Justru di tengah banyaknya mitos penebusan, Yesus tampil bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai satu-satunya tokoh yang mati dan bangkit dalam konteks sejarah nyata, dengan saksi-saksi nyata yang rela mati demi kesaksiannya. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah Yesus benar-benar ada? Fakta sejarah sudah menjawabnya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, Yesus benar-benar hidup, mati, dan bangkit? Apakah engkau mau mengikut dia dan lebih mengenalnya? Yesus bukan legenda untuk diperdebatkan, tapi pribadi hidup yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Kebenaran ini bukan sekadar wacana akademis. Ini urusan hidup dan mati. Maukah engkau menyelidikinya dengan hati yang jujur? Maukah engkau percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu? Kiranya Tuhan mengaruniakan anugerah-Nya.